Nama saya Fabian Budi Sputro, saya pemilik dari Sate Ratu di Yogyakarta. Tahun 2015, saya dan beberapa teman memutuskan untuk berhenti dari kerjaan kita. Kerjaan kita kebetulan di industri hospitality ya, di entertainment dan hotel lah. Kita memutuskan berhenti dan akhirnya memutuskan untuk bikin satu usaha kuliner ya, karena kita lihat bahwa Jogja tourism industrinya tumbuh bagus dan kebetulan kita backgroundnya ada di hospitality, maka ya kalau mau bisnis tentu tidak boleh jauh-jauh dari pengalaman yang sudah pernah dipunyai ya. Jadi kita bikinlah satu tempat makan, waktu itu konsepnya angkringan, namanya Angkringan Ratu. Angkringan Ratu itu nanti dalam perjalanannya akan berubah menjadi Sate Ratu. Jadi itu ada beberapa alasan sih ya. Salah satunya gini, jadi saya kebetulan selama bekerja itu kebanyakan mulai dari setup satu bisnis gitu. Dan kemudian tugasnya adalah mengembangkan bisnis itu. Ada beberapa brand yang mungkin saya sempat kerjain lah. Dan pada saat saya berhenti, itu brand itu ya kembali kepada pemiliknya gitu ya, tidak ada yang melekat pada saya, sehingga seolah-olah seperti saya bekerja bertahun-tahun itu tidak ada sesuatu yang bisa saya wariskan akhirnya. Nah, dari situ mulai muncul pemikiran untuk ya sudahlah bikin sendiri aja gitu. Ini ditambah beberapa pertimbangan, antara lain tadi karena industri yang saya tekuni adalah industri entertainment yang mungkin untuk orang yang agak lebih berumur tuh sudah kurang cocok lah, maka ya harus berhenti sebelum terlalu tua. Terus mungkin juga pertimbangan keinginan untuk punya banyak waktu, keinginan untuk punya ritme hidup yang agak lebih slow living lah ya, lebih ke situ lah. Jadi akhirnya ya sudah, kita mesti bikin satu usaha aja. Tapi kalau memang mau bikin satu usaha yang serius, ya tidak bisa hanya sekedar investasi saja, tapi memang harus terjun masuk ke dalamnya 100%. Artinya memang harus siap untuk kembali dari nol, merintis dari nol. Dalam tanda petik ini tentu bersusah-susah ya, yang sangat bertolak belakang dengan kondisi dan situasi pada saat menjadi karyawan itu. Dan karena itu adalah pilihan yang kita ambil dengan kesadaran penuh, maka ya kita jalanin dengan sukacita, dengan asik aja. Dan kata orang kalau kita jalanin satu usaha dengan seneng, dengan sukacita, dengan asik kan nggak terasa beratnya, dan kebanyakan juga berhasil. Katanya begitu, dan ternyata ya terbukti hari ini kita ada di titik yang lumayan lah dibanding saat kita merintis dulu gitu. Ya sebenarnya saya punya network dan sekian banyak experience itu memang di entertainment semua. Tapi kalau saya tetap di situ berarti saya kan tidak meninggalkan ketidakbahikan tadi ya, yang saya bilang bahwa entertainment tuh kalau sudah terlalu tua ya sudah nggak cocok. Kemudian yang diurusin juga agak-agak sedikit abu-abu begitu gitu ya. Nah tentu kalau tetap di situ nanti tidak jauh dari situasi sebelumnya. Maka supaya juga pengalaman tadi tidak terlalu mubazir, tapi juga tidak terlalu kesana lagi, maka yang paling dekat kayaknya kuliner ya. Karena hospitality-nya tetap dipakai, semua hal-hal yang terkait how to manage an outlet itu banyak kepake ya. Cuman yang beda bahwa produknya
Kalau dulu lebih banyak ke beverage, ke minuman, kalau sekarang lebih fokus ke makanan. Tapi cara membangun timnya, memanage timnya, mempromosikannya, mengelola tamunya, dan sebagainya itu relatif hampir sama. Maka experience sekian lama itu jadi bermanfaat. Kalau suka dukanya karena sejak awal tuh saya menganggap bahwa ini adalah dalam tanda petik mainan atau anak atau bayi yang harus saya besarkan, maka ya seru-seru aja gitu. Prosesnya dari kecil, tumbuh, kita nambah kapasitas meja, nambah kapasitas produksi, itu tadi satu hal yang menyenangkan yang terjadi setiap hari kan, ada terus progres-progres, ada terus kejadian-kejadian, ada terus keputusan-keputusan yang harus kita ambil yang menyenangkan, karena saya sebenarnya basicnya kan suka di industri ini. Tapi kalau tantangan, sekarang tuh tantangan terberat sebenarnya lebih ke, kalau buat saya ya, buat kami lebih ke human resources ya, lebih ke sumber daya manusia. Kalau yang lain-lain kebetulan ya kami relatif banyak dimudahkan lah kalau untuk urusan-urusan lain. Cuman yang paling sulit, yang paling agak menyita perhatian ya human resources. Walaupun tidak sampai terlalu menjadi masalah kalau di kita, karena kebetulan konsep kita, kami sebagai pemilik itu ada terus di lokasi. Kami tahu persis staffnya, kami tahu persis job desk-nya, dan kami karena dulu experience-nya di industri itu tentu bukan cuman statusnya pemilik yang dalam tanda petik tidak tahu apa-apa, tapi kita tahu pasti A sampai Z-nya, sehingga hal-hal terkait sama SDM tadi ya jadi relatif bisa diminimize problemnya. Gitu. Tidak mau buka cabang karena satu, tadi saya kerja nih dulu di tempat-tempat yang kebetulan punya banyak cabang semua. Dan saya kehabisan waktu di situ. Kalau saya nanti buka cabang, saya kehabisan waktu lagi gitu ya. Ya saya nggak mau, wong saya resign itu supaya punya banyak waktu. Terus yang kedua, saya tuh tetap percaya sampai sekarang bahwa kuliner itu idealnya memang tidak bercabang. Kecuali memang produknya bisa diotomasi 100%. Tapi jika tidak, sulit untuk menjaga standar, menjaga ini itu tuh sulit sekali. Yang ketiga, ya sejak awal Sate Ratu memang pinginnya jadi satu tempat makan otentik, yang orang kalau mau Sate Ratu ya mesti ke titik ini sekarang ini di Jogja begitu. Jadi itu ya alasan-alasan kenapa nggak mau buka cabang. Kalau secara penghargaan nasional, kebetulan kita adalah juara nasional Ngulik Rasa 2019. Ngulik Rasa ini adalah satu kompetisi kuliner yang diselenggarakan oleh Unilever Food Solution, yang saat itu pesertanya ada 3.000, yang terdiri dari 3 kategori, soto, nasi goreng, dan sate. Dan kita jadi juara untuk kategori sate. Pesertanya 3.000 ya dari seluruh Indonesia. Sebelum itu tahun 2018 kita jadi finalis, 1 dari 22 finalis Kecap Bango penerus warisan kuliner. Ini juga kompetisi kuliner yang pesertanya waktu itu 9.000. Kita nggak menang, tapi kita jadi 1 dari 22 finalis. Terus kalau dari TripAdvisor itu situs perjalanan wisata terbesar di dunia yang memberikan penghargaan kepada rumah makan atau objek wisata atau hotel yang mendapatkan nilai yang tinggi dari pelanggan yang pernah punya pengalaman di tempat itu. Jadi namanya adalah Traveler's Choice Award. Jadi
penghargaan yang Traveler's Choice ya, pilihan pengguna wisata itu. Kami dapat itu tahun 2022, 2023, 2017 dan 2018. Itu 4 kali kami dapat. Mungkin yang cukup membanggakan itu ya, kalau yang lain-lain mungkin skalanya masih agak terlalu belum nasional dan internasional. Sate Ratu itu adanya di Jogja, di Jalan Sidomukti, Tiasan, Condong Catur, Depok, Sleman, di area Jalan Kaliurang lah. Masih di kota, nggak terlalu minggir-minggir banget. Kita punya website sateratu.id, kita punya Instagram @sateratu. Sebenarnya yang pertama harus punya produk yang bagus dulu. Kemudian kalau produknya sudah bagus, ya sudah, silahkan dijalani dengan sabar ya. Karena kuncinya adalah di kesabaran itu. Tidak ada namanya kita bisnis kuliner hari ini buka, besok rame, bulan depan meledak, tidak ada. Kalau itu yang terjadi berarti pasti pakai trigger yang luar biasa besar. Trigger itu bisa konteksnya promo buy one get one free misalnya, atau diskon 90%, atau trik-trik yang lain yang biasanya itu juga tidak bisa bertahan lama, atau kalaupun bertahan agak lama tentu ada kompetitor yang juga tergoda untuk melawan dan melakukan hal yang sama yang akhirnya juga membuat kita goyang juga, atau faktor luck-nya yang besar sekali yang sampai saat ini saya kok belum pernah lihat gitu ya. Kalaupun ada, biasanya lifetime-nya juga jadi tidak panjang. Artinya mungkin dia sempat meledak, tapi 3 bulan kemudian lenyap tak berbekas, tempatnya tulisannya dikontrakkan nanti tiba-tiba. Jadi memang harus sabar lah. Sabar ini tuh hitungannya tahun. Tahunnya ya paling enggak 3 tahun ya. Untuk sebuah rumah makan bisa dikenal sekota aja, memang butuh paling enggak 3 tahun itu. Karena diharapkan yang memberi cerita tentang tempat makan itu adalah orang yang punya pengalaman bagus di situ. Dapat makanan oke, dapat pelayanan yang oke, dan itu bercerita. Dan untuk mencapai banyak orang tahu, untuk jadi market base kita memang butuh waktu yang agak lama. Jadi kuncinya ya kesabaran lah. Ya, kalau terlalu buru-buru, akhirnya nanti mengambil keputusan-keputusan entah itu tutup, entah itu ganti produk, entah itu ganti harga, entah itu ganti bisnis, ya malah tidak akan pernah berhasil.